karya atau kitab atau buku yang berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah ada dua. Karena saya khawatir salah alamat. Yang pertama, Al-Ahkam As-Sultaniyah karya Abi Hasan Al-Mawardi ini adalah ulama yang punya paham ahli sunnah wal jamaah. Dan ini dipakai oleh para ulama, para kiai, dikaji di pondok-pondok pesantren di Jawa Timur. Yang kedua, ada namanya sama, judul tema sama, namun mu'alifnya atau pengarangnya, penyusunnya ini bukan dari penganut mazhab Syafi'i. Walaupun sama namanya, tapi isinya berbeda, dan ini dipakai oleh, maaf, kelompok yang masuk kategori radikal. Sebelah sana. Radikal. Radikal apa? Iya. Ya, sebelah sana. Kalau harus bicara terang-terangan, ini dikaji oleh organisasi politik yang notabene apa? PKS. Mohon maaf, makanya sengaja saya sampaikan. Al-imamatu maudhu'atun, kepemimpinan maudhu'atun diproyeksikan. Untuk apa? Fi khilafatin nubuwati, untuk mengambil peran para nabi. Apa tujuannya? Lihimayatid din, untuk menjaga agama, wasiyasatid dunya, dan menguasai, memimpin negara. Bab kata asyasa itu bahasa Arab yang kalau kita santri biasanya dalam kajian siasat itu mustaq atau berasal dari kata sasa yasusu siasatan, tapi kalau sasa yasasu sausan, kalau terdengar yang nggak jelas saus katanya. Itu ini punya makna yang berbeda. Apa itu yang dimaksud siasat di dunia? Karena Anda calon subhanul yaum di jalur pemuda hari ini atau pemuda masa depan, calon pemimpin masa depan. Amin. Saya akan berikan dua pemahaman. Siasah Al-Ghazali di dalam Ihya mengatakan istislahul khalqi wa irsyaduhum ila tariqil mustaqimil munji fid dunya wal akhirah. Jadi arti siasat istislahul khalqi, berusaha mendamaikan tatkala posisi kacau, berusaha meningkatkan tatkala posisi lemah, berusaha untuk memperbaiki tatkala kondisi sudah porak-poranda, dan sekaligus mengantarkan generasi muda, mengantarkan umat agar tetap on the track pada jalan yang lurus sehingga selamat dunia dan akhirat. Amin. Amin. Dan harus yakin Mbah Hasyim Asy'ari yang jelas dan yang pasti mengatakan bahwa siapapun orangnya, terlepas pernah ngaji di Jombang ataupun tidak, yang menghidupkan NU, membela NU, berusaha untuk melestarikan
NU akan dianggap sebagai santrinya. Ini real, bukan omong kosong. Oleh karena itu, kalau sudah berbicara yang hubungannya dengan refleksi gerakan pemuda Ansor, maka NU lah di dalam mengambil peran politik, politiknya politik kebangsaan. Nah, kalau sudah bicara kebangsaan, maka kita harus menyadari ternyata kalau kita buka-buka Al-Quran, dalam Al-Quran banyak ayat yang mendukung slogan, yang mendukung untean kata yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari bahwa hubbul wathan minal iman, ini ternyata dalam Al-Quran banyak. Hanya persoalannya kita kadang-kadang dihadapkan dalam memahami secara tekstual, murni, pure menafsiri Al-Quran tekstual. Ini walaupun dibutuhkan, tapi ada saat-saat yang tidak harus dibutuhkan. Kasus contoh, dalam Al-Quran ada satu ayat, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, yang artinya kalau diartikan secara tekstual, orang yang mampu melakukan puasa tetap wajib bayar fidyah. Maka tafsirannya, maka pemahamannya, wa 'alal ladzina la yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, yang wajib bayar fidyah ya orang yang nggak mampu berpuasa. Jadi persoalan ini karena hari ini saya setiap saat, setiap waktu berhadapan dan dihadapkan oleh, mohon maaf, label yang murah, label yang dianggap murah. Apa? Hari ini label ulama dianggap murah banget. Cukup jenggot melawer, sorban, ngeper, celana, disebut ulama tuh. Kita hari ini bahasa Islam Nusantara dibully habis-habisan. Malah mohon maaf, dulu Mama Dede itu di TV orang yang pertama kali mengatakan Islam Nusantara nggak ada dalam Quran. Islam Nusantara sesat. Mungkin banyak yang tahu. Padahal kalau bicara Islam Nusantara, siasah watonia, siasah kebangsaan, ini yang pasti acuannya dari 3 surat yang pertama kali turun pada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Pertama Iqra. Coba ya, Ansor deh ngaji mah kudu banyak gitu. Pertama, ada nggak di dalam surat Iqra kalimat yang soreh kata atau lafaz Allah? Ada nggak? Yuk, Iqra, ada nggak kalimat yang mengatakan Iqra bismillahi? Nggak ada. Adanya Iqra bismi rabbika. 1. Sampai pada ayat yang turun kedua, ya ayyuhal muddatsiru qum fa'anzir wa rabbaka. Nggak ada wallaha, tapi pakainya wa rabbaka. Sampai pada surat yang ketiga, 1 ayat, 1 kata pun nggak ada kalimat yang menyebutkan Allah. Ini periode Mekah di saat Rasulullah baru mau memulai melangkah untuk memperjuangkan atau li'la'i kalimatillah al-Islam. Tidak ada satupun dari surat yang 3 saya sebutkan kalimat Allah itu menjadi label. Artinya pertama kali dikomandangkan, pertama kali didakwakan, tapi yang didakwakan adalah bacalah dengan nama Tuhanmu, wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu dibesarkan, diagungkan, begitu seterusnya.
ini punya makna bahwa kita dalam berjuang tidak boleh keluar dari 3 yang sudah menjadi acuan kita, bahwa NU Ansor tetap menjiwai yang namanya tasamuh, toleransi, apalagi nah, apa itu? Wasaton, tawasud, apa? Moderat. Tawasud, berimbang tengah-tengah. Ini persoalannya. Jadi Rasulullah pun awal diangkat jadi Rasul, tidak ada ayat yang berbicara lebih dari 3 persoalan. Hari ini kalau kita sudah dihadapkan dengan bahasa tadi Islam Nusantara, ya, dihadapkan dengan persoalan yang beda pemahaman sedikit, akhirnya mengkafirkan pada kita. Saya yakin Ansor dan Banser sudah pernah mengikuti berbagai macam training, terutama dalam menyikapi dan mencegah yang namanya Islam Islam Nusantara. Ini saya semuanya. Inilah yang jadi dasar kajian di Nahdlatul Ulama agar Ansor tetap eksis membela terhadap para alim ulama. Jadi dari 3 itu sekali lagi maknanya begini. Dengan menyebut Rabbak, tidak dengan menyebut Iqra bismillah, artinya poin yang perlu didakwakan oleh Rasulullah tidak pas dari 3 kategori bil hikmah. Yang kedua mau'izatil hasanah. Yang kedua mau'izatil hasanah. Yang ketiga, kalau terjadi deadlock, kalau terjadi mujadalah, perdebatan, maka ada pilihan, bukan billati hiya hasan, bukan dengan cara yang baik, tapi billati hiya ahsan, yang terbaik. Dengan cara ini, insya Allah eksistensi gerakan pemuda Ansor dan peran pemuda Ansor akan tetap jaya. Amin.